dalam kehidupan kami. Hamba serahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir, dari yang paling depan sampai paling belakang, paling kanan sampai paling kiri, diberkati dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang hadir benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Pulang dari tempat ini ada pemulihan, ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat, ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Karena ketika kami mendengar firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang bersusah dihiburkan, bahkan kami yang putus asa diberikan satu pengharapan yang baru dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan dari pikir hamba, kata kalimat ucapan dan poin, dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Karena umat-Mu tidak butuh mendengar ucapan dari manusia. Karena apa yang datang dari manusia sifatnya sementara, tapi apa yang datang daripada Tuhan sifatnya kekal. Maka diberkatilah setiap kami yang mendengar, merenungkan dan mengerjakannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang saudara, bagaimana kabarnya siang hari ini? Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam ibadah tatap wajah pada sesi yang kedua. Jadi saya tadi baru kan sesi pertama tuh jam 9, pantesan kok rame banget. Saya udah batasin daftar itu cuma 50 seat, 50 orang lah. Karena memang kerjasama kita sama Peduli Lindungi, kita hanya diperbolehkan mengisi sampai dengan 50 saja. Jemaat ya, di luar dari pengerja. Sesi pertama tadi itu sampai ke atas-atas. Nah saya udah gak ngeh lagi, karena saya udah gak pegang handphone, saya concern untuk sampaikan firman. Nah selesai sesi 1, baru saya lihat ternyata banyak jemaat Tuhan, split second itu mereka bilang, Pak kita yang jam 9 deh, kita yang jam 9 deh. Jadi tadi jam 9 tuh ramai banget, padahal mereka janjinya datang yang jam 11. Jadi kalau saudara lihat regang-regang, itu pengkhianat sesi, pindah tiba-tiba nggak konfirmasi juga ternyata pas udah mulai ibadah. Waduh, makanya tadi pengerja bilang, Pak ini udah kelebihan, kita gimana? Ya saya udah bilang sama rekan-rekan pengerja, kita nggak pernah punya hak untuk melarang umat Tuhan, apalagi yang sudah sampai di depan pintu gereja. Saudara tahu nggak ada sebuah peristiwa yang andai saja keadaannya berbeda, hari ini India itu penuh dengan orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi karena satu peristiwa sederhana kecil, tapi itu mengubah konsep yang ada. Jadi dulu salah satu tokoh besar orang India namanya Mahatma Gandhi. Ya dia kan mempelajari setiap kisah ya. Jadi dari kitab suci yang mana dia pelajari. Salah satunya Alkitab, dan dia bilang, saya suka sekali ajaran Yesus. Karena sistemnya kasih kan, makanya pada waktu itu kan India melawan Inggris itu. Jadi dibarisin orang, rakyatnya gandengan tangan, berlapis-lapis. Itu ditembakin tuh jalan begini. Yang kena tembak ditarik. Mereka lawan tanpa kekerasan. Ajarannya dari itu. Gandhi itu orang yang sangat menyukai karakter Kristus. Saking dia ingin belajar, dia datang ke gereja. Yang dia datang tuh gereja orang Belanda. Waktu dia datang, ya dia datang dengan pakaiannya. Sebagai orang India, sebagai orang yang punya kepercayaan yang pada waktu itu berbeda. Apa kata pengerjanya? Maaf, ini bukan tempat untuk Anda. Untuk Anda rumah ibadahnya di sana. Ini hanya untuk orang-orang Belanda atau orang-orang Kristen yang mau ibadah. Andai saja pada waktu itu dipersilakan masuk, mungkin sebagian besar orang India hari ini adalah pemegang kepercayaan kepada Kristus. Makanya saya bilang sama pengerja dari awal, saya bilang kalaupun ada yang datang, tinggal kita bimbing aja, harus pendaftaran dulu dan lain sebagainya. Karena memang beberapa datang juga nggak daftar. Karena memang mungkin keterbatasan informasi dan lain sebagainya. Jadi memang kita gereja tuh masih terus dalam tahap perbaikan ya, untuk satu dan lainnya. Dan sebenarnya banyak jemaat Tuhan juga mau datang, kita tidak izinkan datang karena mereka baru vaksin yang pertama. Jadi memang kita diminta, dipantau langsung dari Kementerian Kementerian Kesehatan, sebisa mungkin yang hadir itu harus sudah vaksin yang kedua. Karena kalau masih vaksin yang pertama cukup masih rentan menurut mereka. Dan faktanya kan kita kan ibadah sempat stop sekitar 2,5 bulan. Beberapa jemaat Tuhan yang tadinya duduk sama-sama kita nih di bulan Mei dan bulan Juni, sebagian itu sudah nggak ada lagi sama-sama kita. Dan mereka positif COVID varian Delta. Karena gereja, tempat ibadah kita ini dianggap
cukup rawan. Kenapa? Yang pertama, ruangan tertutup. Yang kedua, kita nyanyi. Tadi aja waktu nyanyinya saya lihat saudara ada yang itu nyebarin. Jadi memang itu nyata. Saudara tahu nggak? Saya selama bulan Juni Juli itu saya nguburin beberapa jemaat Tuhan, baik yang di GBHMJ ataupun yang di luar. Dan mereka itu beberapa dimakamkan bahkan secara streaming, bayangin. Jadi salah satu anggota inti ikut pegang handphone, dia pakai Zoom, di on terus kameranya. Nah saya layanin tuh dari Zoom dari tempat berbeda, sama keluarganya nonton semua. Itu sedih. Yang paling sedih, saya nguburin anak 12 tahun. COVID. Itu sepanjang saya mimpin itu saya udah gak bisa dengar apa-apa lah selain mama sama bapaknya berteriak terus. Wah, anakku. 12 tahun saudara. Jadi percaya gak percaya, ya penyakit ini ada. Dan yang harus kita persiapkan prediksinya adalah bulan Desember. Karena ada 3 varian yang sudah ada di Singapura kemarin, salah satunya Delta Plus. Katanya ciri-cirinya itu bahkan tidak bisa dideteksi dengan PCR sekalipun. Jadi di tes itu nggak kebaca. Gejalanya juga lebih general lagi, lebih biasa lagi. Cuman sakit kepala, pegel-pegel, meriang, tapi nggak demam. Yang mesti dicek itu bagian paru-paru. Karena dia tiba-tiba sama kayak kemarin varian Delta, saturasi oksigennya bisa turun drastis. Salah satu jemaat kita yang ikut di bulan Juni itu, almarhum jam 2 masih video call. Keluarga masih bilang sehat ya, kuat. Almarhum berkata, amin, Tuhan pasti sembuhkan, masih semangat. Itu jam 2 siang, jam 4 sore wafat. Bayangin, kenapa? Saturasi oksigen. Yang gawat juga adalah kelebihan dosis vitamin. Ada juga jemaat kita kena. Jadi dia tadinya sudah isolasi mandiri, sembuh, puji Tuhan. Tapi dia booster terus multivitamin. Kenanya di ginjal, meninggal. Jadi memang nyata saudara. Makanya saya juga gak tahu sampai kapan kita masih bisa ibadah tatap wajah. Dan kita terus dikecilkan. Tadinya kan 2 bulan lalu kan kita kapasitas 150. Diisi paling 120, 130, pernah paling banyak 140. Tapi sekarang dikecilkan jadi 50. Ya, jadi minimal lebih aman secara prokes, kira-kira seperti itu. Jadi minta maaf kalau yang masih vaksin yang pertama, mungkin kalau kita bilang jangan dulu hadir, toh GBHMJ tetap menyediakan ibadah secara streaming online, kira-kira seperti itu. Oke, hari ini saya mau menyampaikan satu bahan kepada firman Tuhan. Saya sudah mempersiapkan dari Mazmur, sama-sama kita buka Alkitab. Saya sudah nyampaikan tadi pagi tentang satu hal di mana hidup orang percaya akan menerima teguran. Sama-sama bilang sama saya teguran. Sorry, bukan Mazmur. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Ada 12 ayat akan kita baca bergantian dan kita akhiri bersama-sama. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah judul perikop berkat dan hikmat. Saya akan baca lebih dulu ayat yang pertama, lalu saya minta setiap jemaat Tuhan yang hadir ayat yang kedua, dan terus kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara sudah di sana? Oke, saudara cukup bisa lihat yang ada di layar belakang saya atau televisi yang ada di atas kepala saudara. Dan inilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam. Akuilah dia. Lanjut. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu sampai apa? Amin. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah. Hai anakku,
Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Perhatikan ya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12, 1, 2 ya apa? Karena Tuhan seperti apa? Seorang ayah kepada anak yang, ayat 12 saya baca kembali. Alkitab katakan dengan jelas, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada siapa? Bukan cuma hanya kepada anaknya, tapi kepada anak yang disayanginya. Saya percaya kalau engkau adalah seorang orang tua yang punya anak, saudara paham maksud saya. Kasih kepada anak itu bukan hanya berbicara tentang sayang. Kasih kepada anak itu bukan cuma berbicara cinta, tapi kasih juga berbicara tentang teguran, ya kan? Kasih itu bukan hanya membiarkan, tapi kasih juga membatasi. Karena ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Saya waktu nyampein firman hari ini, saya lucu. Anak saya yang pertama si Michael, kan kemarin libur mid semester. Diajaklah sama kita jalan, tapi kan karena pandemi kayak gini kita cari tempat yang aman di Buperta. Ya kan, di tengah hutan itulah pokoknya tempat orang camping itu. Yang ada di situ virus nggak ada, nyamuk, ya nyamuk aja itu di situ. Karena kan kita masuk yang paling dalam tuh biar nggak banyak orang kan. Jadi diajaklah main di situ kan sama adiknya main apa segala macam. Udah pulang, mamanya tanya gini, gimana? Seneng nggak? Seneng mah. Lalu pertanyaan istri saya yang kedua bilang begini, Michael, hari apa yang bikin kamu selalu senang? Mamanya tanya begitu. Terus tiba-tiba anak saya bilang begini, hari yang membuat aku senang, hari dimana papa sama mama nggak marahin aku. Ya kan, saya tanya, emangnya maksudnya gimana? Emang kita suka marahin? Si Michael bilang, ya aku makan lama dimarahin. Aku mandi lama dimarahin. Aku pokoknya dia cerita lah apa yang dia nggak suka ya kan. Jadi kita tanya apa segala macam. Baru kita jelasin. Kan papa marah, habis itu papa sayang. Mama marah juga mama sayang sama kamu. Begitu juga papa ke mama, kalau mama ditegur, habis itu tetap papa sayang. Mama juga kalau marah ke papa, habis itu disayang. Karena marah dan teguran itu bukan karena kebencian, Michael diajarin lah. Oh bla 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 bla, baru dia, oh iya. Jadi kalau kamu misalkan ngelanggar atau kamu lakukan sesuatu yang salah, kita orang tua harus tegur, harus kasih tahu yang benar supaya kamu nggak sampai buat kesalahan. Nah, saya pikir-pikir penyampaian saya kepada anak saya sebenarnya sama seperti cara Tuhan sedang mendidik dan mendewasakan kita. Dalam hidup kita, saudara suka nggak suka, saudara setuju nggak setuju, saudara terima nggak terima, ada masa-masa di mana memang Tuhan tegur sama kita. Karena tindakan perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Repotnya seringkali kita merasa bahwa Tuhan gak mengasihi kita atau Tuhan, kok Tuhan buat ini sama saya? Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan kasih, kenapa Tuhan gak lalukan saya dari celaka dan mara bahaya? Saya punya anak yang kedua namanya Benzion. Benzion sekarang 1,5 tahun dan dia lagi masuk masa-masa tantrum. Tantrum itu biasanya didasari karena dia belum bisa komunikasi yang jelas. Jadi dia pengen ngomong, dia pengen sesuatu, dia gak bisa nyampein, dia cuma bisa tunjukin marah. Jadi kalau Benzion tuh lucu, kalau dia lagi suka sesuatu, lalu kita ambil, dia tuh marahnya tuh menyakiti diri. Dulu dia kalau marah dulu, kita udah larang tuh, nggak boleh. Sekarang lebih ekstrim lagi. Kalau dia lagi kesel sekali, dia duduk di lantai, terus dia mau jedutin kepalanya ke lantai dong. Tapi karena dia tahu itu keras, jadi dia pelan-pelan dia, jadi dia lagi nunjukin protes sama kita. Nah kemarin ke Buperta, dia kan dilepas ya kan, kayak kuda liar lah kedua anak saya tuh, Benzion saya biarin jalan sendiri, sampai mau ke ujung dong dia jalan ya kan, pokoknya dia jalan aja, jadi kita awasin terus. Tapi saya bilang sama istri saya kasih kebebasan lah, pokoknya nggak usah terlalu gimana, biarin dia di alam lah kan, saya bilang begitu, udah. Nah Benzion lihat apa, lihat sampah tuh dia tertarik, dia pungutin, dia ambil. Pertama dia begini-begini, dia masukin ke mulut. Nah kemarin yang dia masukin ke mulut itu bukan cuma dedaunan, tulang ayam. Tulang ayam orang nggak tahu acara apa kali di sana. Dia lihat begini, udah tiba-tiba udah dia mulut aja. Iya kita ambil dong, kita ambil. Nah dia buru-buru kita congkel dia punya mulut. Ayo keluar lagi, kotor ih. Nangis dia. Pertanyaan saya sederhana, apakah karena saya mengasihi anak saya, lalu saya membiarkan anak saya? Jangan biarin aja dia lagi suka, biarin.
Mama biarin aja, biarin. Mamanya mau ambil tulang, jangan sayang, jangan nanti dia nangis. Udah biarin, makanlah nak, makanlah. Matilah kau. Kan gak mungkin. Walaupun anak saya marah, walaupun anak saya ngejerit, walaupun anak saya akan banting-banting dia punya badan, sikap saya sebagai orang tua yang mengasihi anak saya harus tetap tegur. Dan kalau dia buat ulang, saya akan mulai keras. No, tidak boleh. Kalau 3 kali dia buat dan dia gak ngerti omongan orang tua, saya harus pukul. Saya harus pegang cubit sama dia. Karena generasi 70, 80, 90 beda sama generasi milenial hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang generasi 70, 80 sama kayak saya, atau yang 90 masih mirip-mirip lah generasinya. Soalnya ingat gak dulu orang tua kita kalau mau negor anaknya itu bahkan gak perlu pakai mulut, pakai mata. Udah ngerti kita ya kan? Ya sebagian ngerti, sebagian nggak ngerti saya. Generasi 70, 80, 90 itu gak perlu diteriak-teriak gitu atau gimana. Cukup orang tua ngelirik aja, anak tuh udah peka. Nih papa mama gak suka. Kalaupun sampai gak ngerti, orang tua gak perlu ngomong, ya bi, enggak. Cukup gini. Langsung itu roh ketakutan, kecemasan datang sama anak-anak. Ini bapak gue mau marah nih habis ini di rumah nih. Saya sama adik saya tuh si Vina. Dulu saya ingat kalau main ke rumah tetangga, itu papa mama saya tuh gak perlu manggil lagi. Papa saya udah ajarin, Yebi, Vina, kalau papa udah bersiul, waktunya pulang. Saya ingat dulu kalau main, kalau kita udah dengar papa saya udah bersiul, itu buru-buru tinggalin mainan masuk. Karena kalau enggak nanti dapat rim di rumah. Itu didikannya. Jadi ada kepekaan. Orang tua kalau udah gak suka tuh kita anak-anak ngerti. Nah anak zaman sekarang, si Michael, saya udah ngelirik dia. Dia malah ngeliatin, apa. Saya kalau dulu orang tua kita batuk kita udah paham. Gak suka berarti orang tua. Zaman sekarang anak kalau kita batuk, anak bilang apa? Bengek pak. Anak zaman sekarang kalau dibilang awas ya, jangan. Ih si papa sih, si mama sih. Zaman dulu kalau kita sampai ngomong gitu sama orang tua kita, bibir kita dibuang ke lapindo ya kan. Gila masalah. Jadi memang generasi sekarang tuh sulit untuk peka akan teguran. Nah repotnya sebenarnya hal itu juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Banyak kita sebenarnya Tuhan tegur, sebenarnya Tuhan udah warning, Tuhan udah kasih tahu, tapi kita nih nggak ngerti-ngerti. Nah disinilah kita nggak mengalami pertumbuhan sebagai orang percaya. Makanya nggak heran, bertahun-tahun engkau gereja, bertahun-tahun engkau dengar firman, engkau berdoa, engkau berkomunitas dalam kerohanian, tapi nggak ada yang berbeda. Hidup kita ya begitu aja. Kapan biasanya kita berubah? Tunggu kejedot saudara. Tunggu sampai Tuhan berperkara atas hidup kita, baru kita mau bilang, iya Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan yang udah berperkara, sampai nangis air mata darah pun gak ada arti. Nah apa sih yang menjadi faktor, kenapa kita adalah orang-orang yang sulit mendengar teguran Tuhan? Yang pertama, karena memang kita adalah orang-orang percaya yang masuk dalam kategori bebal. Sama-sama bilang sama saya bebal. Gak ada orang suka disebut bebal saudara. Kata bebal itu cukup keras untuk diperkatakan kepada orang lain. Kalau sampai ada orang bilang kamu tuh bebal, orang tersinggung. Tapi sebenarnya ini karakter yang ada dalam hidup setiap kita. Apa sih bebal? Bebal adalah berdiri atas pengertian sendiri dan tidak mau peduli atas pengertiannya Tuhan. Dalam mengkoreksi hidup saya dan hidup saudara, sebenarnya tuh Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai istri kita Pak. Tuhan bisa pakai suami kita. Tuhan bisa pakai kakak kita, adik kita, orang tua kita. Sometimes bahkan Tuhan pakai anak-anak kita untuk mengkoreksi hidup kita. Repotnya kita nih orang yang gampang tersinggung. Jangankan Tuhan yang ngomong, istri yang ngomong aja bisa ribut. Pak, lu kalau keluar ketemu teman dipakai dong maskernya. Kenapa? Kamu udah kerja di WHO sekarang, udah lebih ngerti dari orang lain. Sok ngajarin saya, oh apa-apa orang gue gini, gue sehat kok, kan kita pakai minyak. Waduh, dari masalah kecil sampai urusan yang lain disebut-sebut. Karena kita gak terima teguran.
Kita ngerasa teguran itu sebagai sebuah penghinaan. Makanya ada banyak istri ribut, sampai mau cerai cuma gara-gara suaminya bilang begini, Mama kalau masak, gak usah terlalu banyak minyak. Kenapa? Udah banyak yang bisa bikinin kamu makanan tanpa minyak, Pak. Hah? Udah ada wanita lain. Cuma masalah minyak, sampai ke orang ketiga diungkit-ungkit. Kenapa seperti itu? Ya dasarnya sederhana, karena kita ini makhluk yang gampang tersinggung ketika kita dikoreksi. Coba lihat orang di jalanan. Slogan rokok sampai bilang begini, lu yang salah, lu yang galak. Tapi itu kita. Coba lihat Indonesia kalau di jalanan. Saudara di klakson, suka terima nggak? Ada nggak orang di klakson, tet? Terus yang di klakson begini, ya sorry makasih ya, nggak ada. Kalau kita di klakson nih, biar hamba Tuhan juga. Biar orang gereja, baru pulang gereja nih, baru pulang pelayanan. Di klakson, apa? Ternyata pendetanya yang klakson. Kita nih sulit, gimana Tuhan mau tegur kita? Makanya, coba saudara lihat Alkitab saudara. Ada perkataan yang cukup baik di dalam Amsal. Sama-sama lihat Amsal 26 ayat 11. Dicirikan seperti apa orang yang bebal, orang yang sulit terima teguran. Amsal 26 ayat yang ke-11, kalau muncul di layar, sama-sama kita akan baca Amsal pasal yang ke-26, ayat yang ke-11. Oke, 1, 2 ya, apa katanya? Seperti, ini keras nih, seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi apa? Kebodohannya. Jadi Alkitab sampai katakan satu analogi yang cukup keras, yang cukup kasar, seperti anjing kembali kepada muntahnya. Kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah bahas ini secara khusus. Kenapa orang jatuh karena bebal? Ada beberapa ciri orang bebal. Dan sebenarnya ini adalah faktor utama engkau sulit mendengar teguran dan didikan daripada Tuhan. Orang bebal itu gak suka dengar. Orang bebal itu sukanya mencemooh, gak suka pengetahuan, tidak mau berhikmat. Pokoknya melampiaskan nafsu, tidak suka dengan pengertian, suka meremehkan kata-kata bijak. Dan intinya orang bebal itu gak cocok berdiri atau dekat kepada siapapun. Dalam pelayanan saya seringkali saya harus ngomong keras dalam penyampaian firman. Saya ngerasa gini, kalau saya pendeta cuma menyampaikan apa yang enak di telinga jemaat, ya saya pendeta munafik. Karena siapa sih yang gak bisa nyenengin telinga orang? Semua orang juga bisa disedangkan telinganya. Tapi yang paling penting kan bagaimana hidup seseorang harus berubah. Karena Yesus bilang, jika engkau nanti satu kali didapati tidak berbuah, Yesus bilang ditebang. Yesus gak bilang jika pohonmu atau tanaman itu tidak didapat berbuah, engkau akan dijadikan tanaman hias saja. No, Yesus gak bilang seperti itu. Yesus bilang apa? Engkau akan ditebang dan dilempar ke dalam perapian. No excuse. Kalau Tuhan lihat kekristenan kita, pertumbuhan kita sebagai manusia, di dalam Tuhan gak ada yang berbeda. Nah lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Disinilah didikan Tuhan, arahan Tuhan supaya kita lebih baik lagi. Saya berapa kali diprotes sama jemaat cuma gara-gara apa? Pendeta kalau khotbah gak usah nyinggung-nyinggung rokok lah. Lu kan saya nyampein firman. Saya paling males kalau orang udah mulai debat masalah rokok. Mereka biasanya bilang begini, ayatnya di mana? Aduh. Saya cuma bilang, Pak, ngerokok lah. Gak apa-apa pendeta, gak apa-apa saya sebagai pendeta, ngerokok aja. Bener. Gak ada apa-apa, paling cuma satu aja Pak. Apa tuh pendeta? Di sorga gak ada api, itu aja. Nanti kalau Bapak bawa Cisamsu ke sana, mau nyalain bingung, karena gak ada api. Tanya malaikat, Kat, api di mana? Di neraka, yuk dibawa. Kalau ngomong sama orang bebal, dia lebih pinter, dia lebih tangkas, dia lebih ngerti masalah tafsiran firman daripada kita. Kenapa? Orang bebal selalu akan mencari pembenaran atas pernyataannya. Saya pernah ditegur lagi sama jemaat masalah LGBT. Ini serius nih, saya ditegur langsung nih. Dia kirim waktu itu, adalah pokoknya. Saya takut-takutnya orang datang. Jadi dia bilang begini, pendeta, gak usah bahas-bahas, kan waktu itu kan udah pelegalan kan, ya kita kan ngomong dong. Memang diciptakannya Adam dan Hawa kok, ya kan, bukan Adam dan Yanto, ya kan, pokoknya cuma dua jenis itu aja. Gak ada yang lain, ya saya ngomong aja sesuai dengan apa adanya. Dia marah, emang menurut pendeta, emang ini salah siapa dong? Pengen gua jambak nih bocah kepala.
Dia marah lagi dia ngomong so pakai firman masalah Tuhan mengasihi siapapun, Tuhan itu melihat hati. Waduh saya udah gemes ya ngeliat kayak gini. Apakah karena saya ingin menyenangkan dia, supaya dia nggak tersinggung, supaya dia nggak marah, lalu saya bilang, jemaat Tuhan yang LGBT, yang ingin menikah akan saya tahbiskan. Jemaat Tuhan yang tertarik, minggu depan saya akan ada pemberkatan nikah, Jono dan Joko, silakan hadir Bapak Ibu yang terkasih. Jono, apakah engkau bersedia menerima Joko sebagai suamimu yang sah? Saya bersedia. Joko, bersedia engkau menerima Jono sebagai suamimu juga yang sah? Oke. Kedua mempelai laki-laki boleh buka kerudungnya. Oke, kasih cincin satu. Oke, sekarang kedua mempelai karena sudah sah di hadapan Tuhan. Silakan memberikan ciuman kasih. Baku dusu itu kumis sama dumis. Kan gak mungkin. Saya seringkali harus ngomong apa adanya walaupun itu berkonsekuensi dalam kehidupan saya. Sama seperti Nathan. Nathan bilang sama Daud, Tuhan bilang kau sudah berzina. Dan apa konsekuensinya? Anakmu akan mati. Itu kata-kata Nabi. Loh, Nathan itu bisa saja berpikir, nih raja nih yang gue tegur nih. Kalau dia marah, mati saya. Ini raja yang ngomong nih, kalau dia bilang saya di penjara, saya di penjara. Tapi sebagai hamba Tuhan, apa yang benar harus kita sampaikan. Di sesi pertama saya bilang, saya pernah satu kali tegur jemaat Tuhan, cuma gara-gara saya nggak bisa ikut datang di acaranya dia. Itu di Manado kejadiannya, di Bitung. Jadi pasangan suami istri datang di salah satu ibadah, lalu dia bilang, pendeta doain saya, kita lagi mengalami surut ekonomi, oke. Telepon lagi berapa lama, waktu itu kan saya kan tugas ke Manado tuh 2 minggu sekali. Jadi mereka bilang, Pak, tolong doa dong urapi, saya punya kebun lah, dia bawa kebun di daerah Bitung. Jadi kita naik tuh 3 mobil off-road, 4 WD tuh, karena masuk ke dalam hutan. Saya naik di sana, ngurapin berapa hektar itu dia punya tanah itu nanam apalah saya lupa waktu itu. Pokoknya ada berbagai macam lah jenis tanaman yang ditanam. 2 galon Bertoli tau nggak? Galon yang apa namanya minyak urapan itu, minyak zaitun itu habis dua itu, karena besar sekali dia punya daerah. Udah doain, khotbah apa segala macam, amin. Berapa bulan kemudian mereka datang dengan mengucap syukur, pendeta puji Tuhan. Setelah didoakan omset berubah, naik sekarang kita benar-benar terberkati. Pokoknya dia cerita banyak kesaksian, Tuhan buka pintu-pintu berkat. Saya bilang ya puji Tuhan, saya senang dengarnya. Gak berapa lama dia bawa duit. Dia bilang pendeta ini perpuluhan kita. Kita mau kasih ke Pak Pendeta. Kita kok keluarga so berkomitmen. Mau kasih setiap bulan kita perpuluhan buat Pak Pendeta Yebi. Saya bilang jangan, saya bukan gembala, saya bilang. Saya cuma pengkhotbah. Kalau mau kasih ke gereja. Kalau mau kasih ke gembala, silakan. Oh begitu dong. Nah gara-gara itu dia makin respect. Jadi dia setiap ada kesempatan itu suka nyempilin berkat lah buat saya. Pak Pendeta kita kok ada suka mau kasih, mau berkati Pak Pendeta. Oh ya puji Tuhan. Jadi beberapa waktu ke depan dia suka panggil, makan, habis pulang pelayanan makan biasa, dia suka kasih berkat dan lain sebagainya. Hubungan terjalin lah. Sampai satu ketika dia bikin acara nggak ngasih kabar saya. Tiba-tiba waktu saya sampai di Manado, ibu ini bilang, pendeta nanti jam 5 datang ke kita pe rumah nih, kita pe keluarga semua, dorang sudah datang semua, katanya mereka semua udah datang, kita mau kasih lihat Pak Pendeta Yebi. Nah apa mereka ada tanya-tanya, kita so bikin, kita so persiapan makan segala macam. Nah hari itu jadwal saya itu ada sore jam 5 juga di Bitung memang. Habis itu saya ke Gedung Juang untuk atur penghitungan laporan keuangan lah pada waktu itu. Saya bilang dong Bu nggak bisa, saya minta maaf. Dia mulai banyak ini loh, kita pokoknya kita kasih berkat buat Pak Pendeta Yebi. Kita tahu Pendeta Yebi ada kasih tinggal pelayanan, mari kita so mengerti semuanya, kita so atur baik. Pokoknya intinya dia bilang kalau di pelayanan di sana tinggal tenang aja, kita tetap berkati. Dia nggak ngerti. Maksud saya itu bukan masalah uang, maksud saya itu masalah prioritas dan tanggung jawab. Jadi saya bilang, Bu, saya minta maaf sekali nggak bisa. Dia hubungin saya punya driver saya yang bawa kendaraan. Janjian di mana dia udah titip, dikasih amplop setebal ini. Maksudnya biar saya berubah pikiran gitu, dia udah kasih amplop biar saya berubah pikiran. Saya waktu pegang, wow. Itu kita nggak usah ngitung ya, udah tahu itu. Taruh di situ ya kan. Tapi saya bilang sama itu, kamu lain kali nggak boleh kayak gini. Kalau dia titip kayak gini jangan, kecuali dia kasih langsung sama saya. Pokoknya bilang jam 5 saya nggak bisa. Oh iya baik. Jadi ya udah jam 4 jam 5 itu dia masih telepon. Pak Pendeta datang Kang, kita kok tunggu semua, kita pe keluarga so kumpul. Nah Pak Pendeta Yebi pokoknya dia ngomong panjang lebar lah. Saya bilang Bu saya minta maaf, saya nggak bisa. Di sini mulutnya mulai nggak enak.
Wah, Pak Pendeta Yebi ada lupa, kita ada selalu berkati Pak Pendeta Yebi. Apa yang kita kasih bahkan lebih dari yang gereja kasih. Tadinya darah saya cuma di leher, mulai naik ke telinga. Karena dia udah mulai ungkit-ungkit kan, ya saya harus tegur, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, udah mampir dulu ke sana, sebelum ini, mampir sana. Saya bilang, Bu saya minta maaf, saya gak suka. Kalau ibu ngeberkatin saya, bukan karena saya minta, ada gak pernah saya minta sama sekali? Gak ada, saya gak pernah modus apapun sampai ibu ngeberkatin saya, gak ada. Kalau ibu memberkati saya, tahu saya begini modelnya, gak akan pernah saya datang sama ibu. Saya juga dari awal gak ada hubungan apa-apa kok saya bilang. Bu saya minta maaf, bukannya saya nggak mau datang, saya terhormat ibu mau panggil, cuman janjian dulu. Saya kan ada prioritas gini apa segala macam. Oh dia ngerasa juga udah tersinggung karena dia ngerasa udah sukses kan pada waktu itu. Oh mau apa? Ya saya bilang saya nggak bisa, saya balikin. Yang segini itu saya balikin. Habis itu baru saya menangis di mobil, Tuhan. Bodoh sekali lah saya balikin uangnya tadi. Apa konsekuensinya buat saya? Jemaatnya nggak mau datang lagi. Jemaatnya nggak pernah ibadah lagi, nggak ada kontak lagi, dan buat saya apa ya bodoh amat. Bagian saya adalah menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Dan seperti itu pun Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan tegur kita, Tuhan tuh berharap kita punya kedewasaan, kepekaan untuk kita ngerti, Tuhan mau tuntun kita kemana ya. Cuman kan kita manusia di apa ya, dituntun sama ego kita. Kita nih dituntun oleh nafsu kita. Pak, Bu, sometimes sebenarnya Tuhan ingin selamatin kita. Cuman terlalu kepala batu lah kita di dalam Tuhan. Saya selalu tanya sama jemaat, ada gak yang susah buat Tuhan? Gak ada. Cuma satu, ngedidik elu yang paling susah. Kita nih udah hidup dalam Tuhan bukan hari ini. Udah waktu demi waktu berjalan, tapi kenapa gak ada yang berbeda dari kita? Karena kebebalan menjadi tembok besar dari didikan Tuhan. Makanya ada satu bagian yang saya mau tekankan, apa membuat kita melihat teguran Tuhan sebagai berkat. Sama-sama buka dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-12, 13, dan 14 yang bisa lihat di layar. Saudara perhatikan baik, ini peristiwa tentang Daud dan Nathan. Perhatikan ayat yang ke-13 dulu Pak. 2 Samuel pasal 13, oke. Iya betul. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini persoalan ketika Daud dia melakukan dengan cara yang curang untuk mendapat seorang perempuan. Ayat yang ke-14, perhatikan. Ini konsekuensi ketika engkau gak mengerti teguran Tuhan. Ayat 14, perhatikan. 1, 2 ya, apa? Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat, apa katanya? Apa yang terjadi? Pak, Bu, dengar baik ya, pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Kalau istri Bapak yang negor, Bapak masih bisa lebih galak dari dia. Bu, kalau suami yang negor, Ibu masih bisa ngelawan sama suami. Kalau yang negor orang tua, kita masih bilang, apaan sih mah, apaan sih Pak? Kalau anak kita yang ngomong, kita masih bisa bilang, kamu tuh anak-anak gak usah ngajar-ngajarin orang tua. Tapi kalau Tuhan yang udah tegur sama saudara, saudara bahkan coba mengembalikan keadaan, Tuhan bilang apa? Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saya tahu nggak peristiwa ini? Setelah Daud dia berselingkuh, wanita itu akhirnya mengandung seorang anak. Daud sangat mengasihi, Daud sayang, Daud mau bertanggung jawab. Tapi Tuhan sudah menegurnya. Dan apa terjadi? Anak itu tetap mati. Alkitab bilang, Daud 7 hari 7 malam dia berpuasa, dia menaruh debu di atas kepala tanda berkabung. Dia tidur di depan kemah suci dan berteriak, Gadol ha Elohim, dengarlah setiap tangisanku. Apa kata Tuhan? Tetaplah itu bagimu. Ada banyak kita seringkali harus kejedot dulu gitu. Baru ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ada banyak jemaat Tuhan harus merasakan sesuatu yang buruk baru mau berubah. Saya sering ceritain ini cerita nyata. Sampai hari ini saya masih hari ini saya udah gak berteman lagi di Facebook. Karena Facebook udah saya beresin, cuma diganti jadi fanpage. Terakhir saya masih lihat, dia masih ada, dia masih pelayanan di gereja. Seorang anak laki-laki, maybe sekarang umurnya hampir 30 karena saya ketemu di umur 24 tahun. Jadi anak ini anak gak bener lah, anak yang suka gabung, kongko-kongko jadi preman di Manado. Orang tuanya pendoa di gereja Gemim. Orang tuanya udah bilang berkali-kali, nak bertobat. Ngana pe papa, ngana pe mama, ada hidup benar di hadapan Tuhan, marki apa ngana begini. Dia bilang, kita suka-suka kita. Kalau mama papa nggak suka, kita juga nggak minta lahir dari papa mama. Di hari itu mau pergi nusuk, habis minum, habis mabuk dia mau nusuk orang.
Stroke yang pertama dia dapat waktu dia jatuh, terselengkat kaki sendiri. Dia nangis, dia berdoa, dia bilang, Tuhan ampuni. Tuhan sayang sama dia. Tuhan mengasihi. Sembuh dari stroke. Tapi dia buat hal yang sama setelah dia sembuh. Stroke yang kedua dia dapat di tempat tidur, 24 tahun sampai dokter bingung, kenapa orang ini stroke? Kolesterolnya gak berbahaya, badannya kurus ceking, apa yang bikin dia stroke? Dokter bilang kemungkinan minuman keras. Waktu yang stroke yang kedua datang, dia nangis di tempat tidur seharian. Karena sebagian badannya gak bisa bergerak. Dia, Yesus ampuni saya Tuhan, saya bertobat. Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Tapi manusia lebih bodoh dari seekor keledai. Dia terus terjun ke dunia yang sama. Sampai hari ini, dia kena stroke yang ketiga dan dia gak pernah sembuh. Tapi minimal karena stroke-nya, saya sebut namanya Ruli, dia jadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Senin sampai Sabtu, ibadah tengah minggu dia selalu hadir. Apalagi hari Minggu, dari sesi 1 paling pagi sampai sesi paling malam, dia selalu ada. Tapi pertanyaannya buat kita, Pak, Bu, apa harus sampai stroke dulu baru mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Apa mau sampai bangkrut dulu usahamu baru engkau mau cari Yesus? Apa mau sampai hilang dulu semua kebanggaanmu baru engkau mau bilang, Tuhan ini, saya pikir gak perlu. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada berkat, ayo dong kalau Tuhan tegur, ngerti gitu loh. Karena kalau Tuhan sudah berperkara atas engkau, dihancurin benar-benar sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya seorang gak bisa kemana-mana. Makanya ada satu lagu yang terkenal. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kalimat berikutnya bilang apa? Selagi aku masih. Iya, karena kalau saudara udah stroke kayak Ruli, mau pelayanan juga udah susah. Pendeta kita mau pelayanan, kemarin karena sakit stroke ya. Jadi penerima tamu susah, mau kasih masuk aja bingung. Mau nyalamin jemaat juga udah susah, orang sudah stroke gimana? Mau nyanyi juga udah gak enak. Mumpung Pak, Bu masih sehat nih. Tuhan gak minta kita nanti setelah ini langsung daftar sekolah tinggi teologi. Tuhan gak bilang nanti langsung daftar jadi pengajar. Enggak, minimal hidup jadi lebih baik saudara. Saya cerita pengalaman-pengalaman nyata yang langsung saya hadapi jemaat-jemaat Tuhan. Oke, waktu kita gak banyak, perhatikan. Saya kalau cerita tuh selalu ada fakta, orang-orangnya nyata. Orang kalau gak sadar, seringkali harus kejedot dulu baru mereka sadar. Ada jemaat Tuhan, saya ketemu di Jakarta, Kebun Jeruk. Mereka tinggal sebenarnya di Jakarta Pusat, tapi mereka sering ibadah di Kebun Jeruk. Intinya istrinya waktu ibadah selalu bilang sama saya, pendeta, suami saya terikat dengan perzinahan. Saya ngomong kepadanya, Pak, lepas. Itu sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan. Oh iya pendeta, kita mau bertobat segala macam, terserah. Tapi kan saya nggak lihat kehidupannya setiap hari. Akhirnya kena HIV AIDS. Setiap Rabu malam, saya waktu itu masih kuliah, setiap Rabu malam saya datang sama kakak kelas saya, doa. Setiap Rabu malam, dan setiap saya sampai dia lagi berteriak. Oh Yesus, Tuhan, sakit. Saya nggak ngerti apa dampak terburuknya, tapi kakinya tuh jadi lembek begitu. Kita datang setiap Rabu malam doain, tapi tetap meninggal. Dia nangis air mata darah. Itu waktu dibaptis tuh ya, dipakai bak biasa. Temu begini kita baptis. Baptis untuk pengampunan dosa. Saya ketemu satu bapak di Kelapa Gading. Saya nggak mau sebut namanya. Intinya anaknya harus jadi ODGJ. Gara-gara apa? Oh sorry ini yang Depok, bukan di Kelapa Gading. Nanti di Kelapa Gading saya cerita. Di Depok. Anaknya sekolah di Nomensen, Sumatera. Di pertengahan semester harus pulang kembali ke Depok. ODGJ. Padahal sebenarnya bukan ODGJ. Dia gangguan secara spiritual. Kalau saudara ngerti okultisme, kalau saudara pernah dengar dari Dautoni atau dari pendeta Taidurus Tabaraka, beliau kan expert dalam dunia okultisme. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Orang ODGJ itu sebenarnya yang kehilangan adalah jiwanya. Tapi ada jiwa yang rusak karena depresi, karena memang mentalnya hancur, atau yang kedua memang secara okultisme. Kalau saudara dengar pendeta-pendeta dalam ilmu gelap itu bisa diambil jiwa seseorang, disimpan. Jadi orang itu kayak linglung, kayak bingung begitu. Jadi setiap kita datang layani itu,
Di Depok itu kejadiannya, orang Batak. Jadi kita doain, bapaknya selalu nangis. Oh nangis, terus kali dia duduk begini nih, kayak hilang harapan. Karena putrinya cantik, pinter, mau jadi dokter. Kuliahnya di Nomensen. Selidik demi selidik saya tanya kenapa. Ternyata suaminya main okultisme. Dalam bisnis kalau dia gak suka sama bapak, dia santet sama bapak. Kalau dia gak suka sama ibu, dia santet, dia kirim telu sama orang. Berkali-kali istrinya udah bilang, jangan pak. Dia gak mau dengar. Apa yang terjadi? Anaknya jadi korban. Sampai hari ini saya gak tahu. Saya berharap sembuh, tapi saya udah gak ada kontak. Adiknya tapi pelayanan. Saya ketemu lagi satu jemaat Tuhan. Oke lah, cukup lah, waktunya udah habis. Saya undang worship leader, singer, pemain musik boleh maju ke depan. Saya minta maaf saudara, waktunya sudah habis. Kita selama pandemi harus sedikit lebih on time. Oke. Di Surabaya itu ada satu keluarga. Dia kalau datang istrinya suka bisik-bisik. Dia bilang, Pak, saya suka dipukul sama suami. Saudara tahu nggak apa yang Tuhan buat sama suaminya? Saya dengar ya satu konten di Instagram gitu muncul di search-nya saya tuh, saya lihat, saya terberkati juga. Yang ngomong mungkin bukan anak Tuhan ya, bukan orang Kristen. Intinya dibilang begini, dibilang singkat aja. Kalau engkau sudah nyakitin seseorang dan orang itu tidak membalas, malahan dia menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan, mate maho lah katanya. Karena kalau Tuhan yang sudah berperkara atas engkau sedang melawan alam ini katanya. Jadi istrinya ini suka disakitin sama suaminya. Akhir-akhirnya apa? Setruk. Bener. Kalau Tuhan udah tegur sekali gak bisa, Tuhan tegur 2 kali gak bisa, Tuhan masih kasih kesempatan 3 kali masih gak ngerti, Tuhan berperkara sama saudara. Pak kunci G. Ini kesaksian paling akhir. Ada satu omah di Kelapa Gading. Nah ini Kelapa Gading. Saya ketemu di kolam baptis. Anaknya yang nganter dia intinya cerita begini. Mama ini sakit kanker. Kankernya apa? Lidah. Kenapa? Karena ternyata ini oma, saya nggak ngerti ya kesehariannya, tapi intinya dia suka ngejelekin orang. Dia suka ngomongin orang, kalau bahasa zaman sekarang tuh gibah gitu. Ngegibah, pokoknya bukan cuma ngegosip ya, emang ngejelekin, suka menghina. Nah repotnya kata yang ngedampingin oma ini, yang suka dia hina itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi pendeta mana dia gak suka, dia jelekin, dia hina. Sampai satu kali Tuhan kasih kanker di lidahnya. Saya lihat itu, jujur saya ngomong apa adanya. Sampai hari ini kalau saya ingat-ingat cerita tuh saya suka merinding, geli saya ngelihatnya. Ya karena saya manusia biasa, maksudnya saya jarang lihat yang kayak gitu. Lidahnya sampai kanker semuanya masuk ke dalam. Udah kayak mau berkali-kali gak ada kesembuhan. Waktu itu mau dibaptis. Saya cuma bilang gini, Oma bertobat ya. Percaya ya, Tuhan kasih pengampunan. Jadi udah diterjemahin terus sama yang bawa dia. Waktu dia bertobat, dia dibaptis. Saya gak pernah lihat lagi oma ini. Sampai beberapa bulan saya tugas di satu tempat, ketemu. Dia datang pakai kursi roda, saya tanya gimana? Pendeta puji Tuhan, ada perubahan. Keadaannya makin baik. Intinya yang tadinya benar-benar rusak, pokoknya ada sedikit pemulihan lah, mengering. Saya bilang terus ya, doa. Oma ya ingat ya, doa udah lansia udah, minta pengampunan sama Tuhan. Beberapa bulan kemudian ketemu lagi, lidahnya pulih saudara. Dan hari ini saya nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi intinya saya mau bilang, kalau Tuhan izinkan engkau ditegur, buat Tuhan gampang kok ngebalikin keadaannya. Tapi Tuhan udah buat saya sakit pendeta, Tuhan pasti kasih sembuh. Tapi Tuhan udah izinin saya bangkrut, Tuhan kembalikan lipat kali ganda dari apa yang hilang dari saudara. Tapi pertanyaannya bukan bagaimana Tuhan memulihkan kita. Pertanyaannya, engkau mau bertobat atau enggak? Selama masih ada orang yang ngasih tahu yang benar sama saudara, kerjakan. Sebelum Tuhan yang berperkara atas dirimu. Saya mau setiap kita bangkit berdiri. Hamba doa Tuhan kepada siapapun kami yang hadir di sesi ini. Engkau Allah yang mengenal kami, Engkau Allah yang tahu seperti apa kami sesungguhnya. Kami selalu bisa Tuhan menunjukkan diri kami yang berbeda. Tapi Engkau Allah yang mengenal kami sampai ke dalam hati kami. Maka diberkatilah kami yang mendengar, kami yang merenungkan, dan kami yang mengerjakannya. Supaya firman ini membuat kami terus dewasa. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang menjadi tujuan Tuhan. Berikan kami kepekaan